Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel KFS Media. Terima kasih telah like, komen, dan subscribe. Kali ini kita akan menyaksikan video detik-detik Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang kerukunan agama dan sarana prasarana keagamaan. Kita saksikan dengan video segala kerendahan hati dan pengunduran ketulusan diri Gus Miftah. dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanya titipan sementara. Karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam.
telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, dan kepercayaan yang telah diberikan selama saya menjalankan tugas ini. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan, kekhilafan, atau kesalahan yang saya perbuat, baik yang disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekali lagi, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya boleh ada jabatan atau tidak, saya boleh berhenti dari amanah yang diberikan Bapak Presiden, bahkan saya boleh ada atau tiada sebagai manusia dan warga negara. Tetapi Indonesia harus terus ada dan bergerak maju menjadi bangsa dan negara yang bersatu, adil, makmur, dan bermartabat. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, ke depan saya berkomitmen untuk terus belajar, hadir berkontribusi, dan menjadi bagian dari solusi bagi negeri ini. Dalam kapasitas saya sebagai seorang pendakwah, saya akan tetap membawa pesan persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dan bukan sebagai alasan untuk berpecah belah, justru sebagai energi bagi integrasi nasional yang diberi semangat oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan penuh keyakinan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto senantiasa diberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan. Semoga langkah-langkah beliau dalam memimpin negeri ini selalu dirahmati dan dimudahkan olehnya, membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan penuh keberkahan. Akhir kata, saya titipkan doa untuk tanah air tercinta. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, dan membawa nama Indonesia harum di mata dunia internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan pengunduran diri dari Gus Miftah. Ada yang menarik dan perlu digarisbawahi oleh kita semua, bahwa pengunduran diri Gus Miftah dari jabatannya di Kabinet Bapak Presiden Prabowo bukan atas desakan dan permintaan siapapun. Hal ini beliau lakukan atas dasar kecintaan beliau kepada Bapak Presiden Prabowo, di mana beliau tidak menghendaki di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, Presiden Republik Indonesia menjadi bahan cemoohan karena mempertahankan salah satu pejabatnya. Dengan legowo, Gus Miftah mengundurkan diri dengan harapan Bapak Prabowo terus memimpin
Republik Indonesia dengan baik dan memenuhi segala hajat kebutuhan masyarakatnya. Beliau sendiri berpendapat bahwa berkontribusi untuk negara dan bangsa Republik Indonesia masih banyak ruang, masih banyak cara. Mungkin cara yang selama ini beliau lakukan bisa diteruskan walaupun tidak menjadi pejabat negara. Kemudian mari kita saksikan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media yang saat itu meliput pernyataan pengunduran diri Gus Miftah. Silakan. Entah ini sebagai sebuah virosan atau apa, itu sudah istri saya sampaikan kepada saya tanggal 16 November ketika saya berada di Bali. Beliau telepon saya, dan mungkin ini jawaban dari itu semua. Terus saat penyampaian sikap tadi Gus Miftah terlihat. Nah, yang membuat saya terharu bukan saya hilang jabatan, bahwa kepercayaan Pak Prabowo kepada saya sangat besar, sangat besar. Yang notabene saya seorang dengan latar belakang anak jalanan yang bergaul dengan dunia premanisme, lokalisasi dan klub malam bahkan. Beliau memberikan kepercayaan itu kepada kita, kepada saya. Yang membuat saya terharu adalah betapa besarnya hati dan jiwa beliau memberikan kesempatan kepada saya. Dan yang membuat saya kemudian meneteskan air mata adalah saya belum bisa menjadi apa yang menjadi ekspektasinya Bapak Prabowo. Maka saya merasa sangat berterima kasih dan memohon maaf kepada beliau. Gus, di luar isu jam tangan kan juga ada kemudian untuk isu permasalahan penggunaan kata Gus di depan nama Gus Miftah, itu bagaimana? Saya pikir itu sudah soalan yang sangat-sangat lama dan bisa dicek di berbagai media yang mungkin tidak perlu saya jelaskan kembali. Terus ini kan terus video lama itu juga viral ya dengan itu monggo saja. Itu saya bisa berbuat apa? Video sekian tahun yang lalu kembali diungkit. Insya Allah hubungan saya dengan beliau tetap baik. Kalau toh kemudian itu diambil, diviralkan kembali, ya saya bisa berbuat apa? Artinya memang saya selalu mengatakan orang baik pasti punya masa lalu, dan orang jelek saya meyakini pasti akan ada masa depan. Setelah video itu viral sudah sempat berkomunikasi dengan Buya? Saya sudah berkomunikasi melalui abah saya Sragen, Abah Sragen Hidayatullah pada beliau. Dan saya setelah ini insya Allah akan bersilaturahmi dengan beliau. Cukup? Terus kemarin pasca sebenarnya kemarin hari ini sebenarnya sudah diperboleh semacam menjaga pengawasan ketat terhadap bersangkutan. Yang menjaga siapa? Saya sampaikan Pak Son Haji hari ini membuat paspor. Saat itu ada pertanyaan, Mas Son Haji mau berangkat umrohnya yang diambil dari siapa? Dari orang-orang yang menawarkan ngasih hadiah umroh atau dari Abah Miftah? Beliau menjawab, saya mau berangkat umroh dari Abah Miftah. Yang mau diberangkat umroh siapa? Mas Son Haji. Abah yang mau berangkat haji, kalau berkenan umroh, kalau diizinkan, saya Son Haji, istri saya, ibu mertua saya, dan 2 anak saya. Maka hari ini Pak Son Haji membuat paspor di kantor imigrasi Yogyakarta. Beliau semalam hadir di pondok untuk persiapan pemberangkatan umroh, dan itu atas keinginan beliau pribadi, termasuk paket umroh dari siapa yang diambil ternyata beliau berangkat dari saya. Ya alhamdulillah.
maunya? Ya kawan-kawan bisa menilai. Kawan-kawan bisa menilai bahwa beliau yang berkehendak untuk datang dengan fasilitas dari saya. Satu lagi Mas, soal mau menghadap Presiden Prabowo kapan? Saya insya Allah minggu depan menghadap Presiden. Saya baru dijadwalkan oleh Pak Seskap. Oh, maka kenapa beberapa saat ketika masih berada di UKP, saya sih menggunakan peci sebagai satu simbol yang sangat dicintai oleh Bapak Prabowo. Tapi hari ini saya kembali menggunakan belangkon sebagai identitas saya sebagai seorang pendakwah. Akhirnya saya kembali kepada masyarakat, kembali ke pesantren, ya seperti dulu, nggak ada yang berubah. Mungkin begitu. Terima kasih teman-teman media atas hadirnya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan semua yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan semoga kita senantiasa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada di sekitar kita untuk senantiasa kita terus memperbaiki diri dan berkontribusi kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Jayalah negeriku, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.